sadarilah bahwa kehidupan kita itu tidak hanya bulan ini, tahun ini, tetapi bisa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang. Itulah bagaimana jangka panjang itu kehidupan kita bisa bahagia, bisa sukses. Kita harus bisa melewati ujian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kita kepada baginda Rasulullah dengan menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Aneka Hadi Hidayatullah dari Majelis Sabilul Muttaqin. Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat untuk Anda semua dan semoga bisa berkah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber tentang bagaimana menyembuhkan luka batin anak karena orang tua. Sebelum masuk ke materi, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, like, tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari kami. Langsung saja saya ingin menjawab. Yang pertama yaitu hidup ini adalah pilihan. Kita mau bahagia, kita mau sukses, apa kita sengsara, itu sebenarnya tergantung dari kita. Jika kita mau thalabul ilmi, mau belajar, pasti kesuksesan, kebahagiaan akan kita dapatkan. Luka batin yang terjadi kepada anak itu harus segera disembuhkan. Jika tidak segera disembuhkan dan berlarut-larut, akibatnya akan bisa fatal. Jadi marilah sama-sama kita belajar supaya kehidupan kita bisa benar-benar tenang dan masalah bisa segera teratasi. Yang kedua yaitu sadarilah bahwa orang tua itu menjadi marah, kadang melukai hati anak. Itu karena orang tua banyak beban. Anak mungkin tidak menyadari bahwa orang tua itu banyak sekali beban. Kadang usahanya sedang bangkrut, anak tidak tahu. Kadang ada masalah dengan keluarga yang lain, itu juga anak tidak tahu. Itulah pemicu orang tua itu kadang depresi, kadang pelampiasan terhadap anak, sehingga menyebabkan luka batin kepada anak. Jadi saya menghimbau, marilah menyadari bahwa beban orang tua itu banyak sekali. Jadi jika kita menyadari, maka kehidupan kita akan bisa sedikit tenang. Yang ketiga, yaitu kita supaya hidup berkah, maka kita harus belajar untuk ikhlas. Bagaimana supaya kita ikhlas dan luka batin kita bisa terobati? Supaya bisa ikhlas, kita harus belajar melihat bahwa masalah-masalah orang lain itu sebenarnya lebih berat dari masalah yang kita hadapi saat ini. Jadi jika kita melihat masalah orang-orang lain yang berat, maka apa yang kita hadapi saat ini, walaupun orang tua jahat kepada kita, maka kita akan bisa ikhlas. Dan itu berkah sekali untuk kehidupan kita. Yang selanjutnya, kita harus belajar sabar. Di dalam kehidupan ini, kesabaran itu harus. Innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sabar.
seandainya kita diberikan ujian seperti itu, kita sabar, maka otomatis kehidupan kita itu akan berkah. Sadarilah bahwa kehidupan kita itu tidak hanya bulan ini, tahun ini, tetapi bisa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang. Itulah bagaimana jangka panjang itu kehidupan kita bisa bahagia, bisa sukses. Kita harus bisa melewati ujian ini. Yang selanjutnya yaitu kita harus bisa bersyukur. Jika kita bisa bersyukur, maka nanti Allah akan menambah kenikmatan hidup kita. Hidup kita akan menjadi berkah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan hidup kita. Disinilah bagaimana kita harus bersyukur. Dan supaya bisa bersyukur, kita harus melihat banyak anak yang tidak mempunyai orang tua. Banyak anak yatim piatu. Kadang mereka rindu sekali ingin berjumpa dengan orang tua, tapi sudah tidak bisa. Itulah, marilah kita syukuri kita yang masih mempunyai orang tua. Walaupun kadang menyakiti hati kita, tetapi berusahalah untuk bersyukur. Itu nanti akan berkah sekali untuk kehidupan kita. Yang keempat, yaitu untuk menyembuhkan luka batin kita, yaitu itu suatu ujian buat kita. Siapa tahu kita adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sesuatu, atau misalkan bermanfaat untuk orang lain, atau dijadikan sesuatu yang istimewa. Itu adalah orang-orang yang terpilih, dan itu harus melewati ujian-ujian yang berat, termasuk ujian kadang sakit hati karena orang tua. Jadi syukuri dan semoga kita menjadi orang-orang yang terpilih, karena orang-orang yang terpilih itu akan tenang hidupnya, akan bahagia hidupnya, akan sukses hidupnya, dan bisa menikmati kehidupan ini. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sadarilah bahwa kita besok juga akan menjadi orang tua. Kita akan mempunyai anak. Sadarilah, kita besok mungkin juga akan melakukan kesalahan yang sama. Jika kita menghadapi masalah yang berat, kita depresi, itu mungkin kita akan tidak adil pada anak, dan secara tidak sadar mungkin akan menyakiti hati anak-anak kita. Jadi sadarilah, jika kita memaafkan kesalahan orang tua kita, otomatis besok jika kita menjadi orang tua, maka anak-anak kita akan mengerti kita. Saya rasa materi ini cukup. Semoga sedikit materi ini bisa membantu Anda untuk mengobati luka batin Anda. Dan marilah semangat menjalani kehidupan ini. Jangan sampai masalah menghancurkan hidup kita, tapi jadikanlah masalah itu berkah untuk hidup kita. Saya rasa materi cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami, karena kurangnya ilmu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.